Selamat datang di channel Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan. Pernahkah Anda merasa lutut tiba-tiba nyeri saat berjalan ke pasar, menaiki tangga, atau bahkan hanya bangun dari duduk? Mungkin Anda berpikir, ini pasti karena usia, atau mungkin saya kebanyakan jalan kemarin. Tapi, tahukah Anda, nyeri lutut tidak selalu soal usia atau aktivitas berat. Ada banyak penyebab yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Dan jawabannya bisa sangat mengejutkan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa lutut Anda bisa nyeri, apa saja yang menjadi pemicunya, dan mengapa penting untuk memahami kondisi ini agar Anda bisa tetap aktif dan menikmati hari-hari Anda dengan nyaman. Osteoarthritis terjadi ketika tulang rawan bantalan alami di antara tulang di sendi lutut mulai menipis atau rusak. Bayangkan, tulang rawan ini seperti bantalan empuk di antara dua piring keramik. Kalau bantalan itu aus, piring-piring itu akan bergesekan, menyebabkan rasa sakit, kaku, dan kadang-kadang bunyi krek saat lutut digerakkan. Karena itu, lutut rentan cedera, baik yang ringan maupun serius. Misalnya, Anda mungkin terlalu semangat berjalan kaki saat libur bersama keluarga, atau tanpa sadar memaksa lutut saat mengangkat pot bunga yang berat. Aktivitas ini bisa menyebabkan keseleo ringan, atau ketegangan pada otot dan ligamen di sekitar lutut, yang memicu nyeri. Bursitis terjadi ketika bursa kantong kecil berisi cairan yang membantu mengurangi gesekan di sendi meradang. Lutut Anda mungkin tidak bengkak atau merah, tapi tetap terasa nyeri. Ini sering membuat orang bingung, karena mereka berpikir, lutut saya kan baik-baik saja, kenapa sakit? Nah, inilah mengapa penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan tidak mengabaikan tanda-tanda kecil. Bayangkan bursa ini seperti kantong pelumas yang membuat gerakan lutut mulus. Kalau kantong itu meradang, gerakan jadi terasa sakit, tendinitis. Di sisi lain, adalah peradangan pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Misalnya, duduk terlalu lama dengan lutut ditekuk, seperti saat menonton televisi berjam-jam, bisa membuat sendi kaku. Atau, kebiasaan memakai sandal yang terlalu datar tanpa bantalan, saat berjalan jauh ini, bisa menambah tekanan pada lutut. Bahkan, postur tubuh yang salah saat berdiri atau berjalan, seperti membungkuk, bisa memengaruhi cara lutut menahan beban tubuh. Misalnya, kekurangan nutrisi seperti vitamin D atau kalsium, bisa melemahkan tulang dan sendi, membuat lutut lebih rentan nyeri. Cuaca juga berperan. Banyak orang merasa lututnya lebih sakit saat hujan atau udara dingin. Ini karena perubahan tekanan udara bisa memengaruhi sendi yang sudah sensitif. Stres juga bisa memperparah nyeri, karena ketegangan otot akibat stres bisa memengaruhi cara Anda bergerak dan menambah tekanan pada lutut. Kedua kondisi ini bisa dipicu oleh aktivitas berulang, seperti berlutut terlalu lama saat berkebun atau menaiki tangga berkali-kali tanpa istirahat. Atau mungkin Anda suka berjalan cepat tanpa sepatu yang mendukung telapak kaki. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi lama-kelamaan lutut Anda yang menanggung akibatnya. Bayangkan, lutut sebagai pekerja keras yang setia menopang tubuh Anda setiap hari. Kalau Anda terus membebaninya tanpa perhatian, lama-lama ia akan mengeluh dengan rasa nyeri. Mungkin dulu Anda pernah jatuh dari sepeda, keseleo saat naik tangga, atau memutar lutut saat bermain dengan anak-anak. Cedera seperti robekan ligamen, meniskus, atau patah tulang kecil bisa meninggalkan dampak jangka panjang. Bahkan, cedera kecil yang Anda anggap sepele di masa lalu bisa memicu nyeri lutut sekarang. Ketika kadar asam urat di tubuh terlalu tinggi, kristal-kristal kecil bisa terbentuk di sendi, termasuk lutut, menyebabkan nyeri hebat yang datang tiba-tiba. Biasanya, nyeri ini terasa seperti ditusuk-tusuk, terutama di malam hari. Penyakit lain, seperti rheumatoid arthritis, juga bisa menyerang lutut. Berbeda dengan osteoarthritis yang disebabkan oleh kausan, rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun, di mana tubuh menyerang sendi sendiri, menyebabkan peradangan dan nyeri. Misalnya, Ibu Ani, tetangga saya,
pernah terpeleset di kamar mandi 10 tahun lalu. Infeksi di sendi lutut bisa terjadi akibat luka terbuka atau penyebaran bakteri dari bagian tubuh lain. Jika lutut Anda nyeri disertai demam atau bengkak yang sangat parah, segera periksakan ke dokter, karena ini bisa serius. Waktu itu, lututnya hanya bengkak sebentar. Tapi sekarang setiap hujan, lututnya terasa nyeri. Itu bisa jadi tanda cedera lama yang tidak sembuh sempurna. Proses ini biasanya terjadi secara perlahan seiring waktu, tapi bisa dipercepat oleh faktor seperti kelebihan berat badan, cedera lama, atau penggunaan lutut yang berlebihan. Misalnya, dulu waktu muda, Anda suka mengangkut barang berat atau berlari jauh tanpa pemanasan yang cukup. Kebiasaan itu bisa meninggalkan jejak di lutut Anda sekarang. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa itu nyeri lutut? Apa rahasianya? Salah satunya adalah menjaga berat badan ideal. Setiap 1 kilogram berat badan ekstra bisa memberikan tekanan tambahan hingga 4 kali lipat pada lutut saat Anda berjalan. Jadi, kalau berat badan Anda naik 5 kilogram, bayangkan lutut Anda menanggung beban ekstra seolah-olah Anda membawa 20 kilogram setiap langkah. Mengejutkan, bukan? Nyeri lutut adalah rasa sakit, kaku, atau ketidaknyamanan yang Anda rasakan di area lutut, baik saat bergerak maupun saat istirahat. Banyak orang mengira nyeri lutut hanya terjadi karena usia. Tapi sebenarnya ada banyak faktor lain yang bisa memicu rasa sakit ini. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Kadang, lutut terasa seperti berderit atau sulit diluruskan. Ada yang bilang rasanya seperti ditusuk-tusuk. Ada pula yang merasa lututnya panas atau bengkak. Setiap orang mungkin mengalami nyeri yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, nyeri lutut bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Bayangkan, Anda ingin pergi ke masjid untuk salat, tapi baru beberapa langkah, lutut sudah terasa berat. Atau, Anda ingin bermain dengan cucu, tapi harus berhenti karena lutut sakit. Ini bukan hanya soal rasa sakit, tapi juga soal kebebasan untuk menjalani hidup seperti yang Anda inginkan. Sekarang, mari kita ke inti pembicaraan. Apa saja penyebab nyeri lutut? Pertama, osteoarthritis. Ini adalah penyebab paling umum nyeri lutut, terutama di kalangan usia senja. Menariknya, osteoarthritis tidak hanya soal usia. Ada orang yang baru berusia 50-an sudah merasakan gejalanya. Sementara ada yang berusia 70-an masih bisa berjalan kaki tanpa keluhan. Kedua, cedera lama atau baru. Lutut adalah sendi yang sangat aktif, menopang tubuh kita setiap hari. Cedera baru juga sering terjadi, terutama jika Anda masih aktif bergerak. Ketiga, peradangan. Selain osteoarthritis dan cedera, nyeri lutut juga bisa disebabkan oleh peradangan, seperti bursitis atau tendinitis. Yang mengejutkan, peradangan ini tidak selalu terlihat dari luar. Keempat, penyakit tertentu. Beberapa penyakit juga bisa menjadi penyebab nyeri lutut yang mungkin tidak Anda duga. Salah satunya adalah asam urat. Ada juga kasus di mana nyeri lutut terkait dengan infeksi, meski ini lebih jarang. Kelima, kebiasaan sehari-hari yang salah. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Kebiasaan sederhana yang Anda lakukan setiap hari bisa jadi penutup nyeri lutut. Coba ingat-ingat. Apakah Anda sering membawa tas berat di satu sisi tubuh? Faktor lain yang sering terlewat. Selain penyebab utama di atas, ada beberapa hal lain yang bisa memicu atau memperburuk nyeri lutut. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan renungkan. Nyeri lutut bukan sekadar bagian dari penuaan yang harus diterima begitu saja. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Mulai dari kausan tulang rawan, cedera lama, peradangan, penyakit tertentu, hingga kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar merusak lutut. Misalnya, jika nyeri Anda karena asam urat, mengubah pola makan bisa sangat membantu. Memberikan perhatian dan perawatan yang baik untuk lutut adalah cara Anda berterima kasih pada tubuh Anda sendiri. Jadi, jangan anggap remeh nyeri lutut, karena di balik rasa sakit itu, ada cerita tentang tubuh Anda yang ingin didengar. Kabar baiknya, Anda tidak selalu harus langsung ke dokter atau minum obat keras untuk merasa lebih baik. Pertama, bahan-bahan alami biasanya memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat kimia, terutama untuk kita yang mungkin sudah minum obat lain untuk kondisi seperti darah tinggi atau diabetes. Kedua, banyak dari bahan ini mudah ditemukan di dapur atau pasar terdekat, jadi tidak perlu repot mencari. Ketiga, pengobatan alami seringkali tidak hanya meredakan nyeri, tapi juga membantu tubuh kita lebih sehat secara keseluruhan. Tapi,
Perlu diingat, meskipun alami, tidak semua ramuan cocok untuk semua orang. Jadi, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mencoba. Terutama jika Anda punya kondisi kesehatan tertentu. Ada banyak pengobatan alami yang aman, mudah didapat, dan sudah terbukti efektif oleh banyak orang, termasuk mereka yang seusia kita. Kedua bahan ini adalah bintang di dunia pengobatan alami. Dan untuk alasan yang bagus, menurut artikel di Medical News Today, jahe dan kunyit mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik, artinya mereka bisa mengurangi peradangan dan rasa sakit. Untuk nyeri lutut, krim oles berbahan jahe dan kunyit sangat populer karena memberikan efek hangat yang menenangkan dan membantu melancarkan peredaran darah di sekitar sendi. Saya akan memastikan penjelasannya mudah diikuti, sehingga Anda bisa langsung mencoba di rumah dengan percaya diri. Produk ini sudah mendapat ulasan positif di situs seperti Tokopedia dan Shopee. Dengan banyak pengguna melaporkan bahwa nyeri lutut mereka berkurang setelah pemakaian rutin selama beberapa hari. Joint Test Aktif biasanya diminum 1 tablet sehari setelah makan, atau sesuai anjuran dokter. Suplemen ini cocok untuk Anda yang ingin pendekatan jangka panjang untuk menjaga kesehatan lutut, terutama jika Anda sudah merasakan kaku atau nyeri ringan yang mengganggu. Harganya memang sedikit lebih mahal dibandingkan ramuan daun dewa atau krim jahe, tapi banyak pengguna merasa hasilnya sepadan. Cara pakainya mudah. Oleskan krim secukupnya pada lutut yang nyeri. Pijat perlahan selama 5-10 menit dan biarkan meresap. Selain itu, jika Anda punya diabetes, periksa dengan dokter karena glucosamine bisa memengaruhi kadar gula darah. Lakukan ini 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Untuk hasil terbaik, pertama, lakukan peregangan ringan setiap pagi, seperti menggerakkan lutut perlahan sambil duduk. Kedua, jaga berat badan dengan makan seimbang, kurangi gorengan, dan tambah sayur serta buah. Ini membantu melancarkan peredaran darah. Ketiga, gunakan kompres hangat pada lutut sebelum tidur untuk meredakan kaku. Dan yang terpenting, jangan memaksa lutut dengan aktivitas berat. Tapi juga jangan terlalu diam. Gerakan ringan seperti jalan santai sangat baik untuk sendi. Pengobatan alami ini bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi nyeri lutut, asalkan digunakan dengan cara yang benar dan bijak. Parut 1 ruas jahe segar dan 1 ruas kunyit segar, lalu campur dengan 2 sendok makan minyak kelapa murni. Panaskan campuran ini di atas api kecil selama 10 menit, lalu saring dan simpan dalam wadah bersih. Setelah dingin, oleskan pada lutut seperti krim biasa. Sensasi hangat dari jahe akan membantu meredakan nyeri, sementara kunyit bekerja mengurangi peradangan dari dalam. Hari ini, kita akan mengupas tuntas 3 pengobatan alami yang didukung oleh sumber terpercaya, lengkap dengan cara pakai, manfaatnya, dan cerita dari pengguna yang merasakan hasilnya. Tanaman ini mungkin tumbuh di pekarangan rumah atau kebun tetangga. Kedua zat ini adalah komponen alami tulang rawan yang membantu menjaga kelenturan dan kekuatan sendi. Menurut studi yang dipublikasikan di web, suplemen glucosamine dan chondroitin bisa membantu mengurangi nyeri lutut akibat osteoarthritis, terutama jika digunakan secara rutin dalam jangka panjang. Salah satu produk yang populer adalah Joint Test Aktif, yang banyak mendapat ulasan positif di situs kesehatan internasional seperti Amazon, dengan pengguna melaporkan peningkatan mobilitas setelah 4-6 minggu pemakaian. Lalu, rebus daun-daun itu dalam 3 gelas air hingga airnya menyusut menjadi 1 gelas. Saring air rebusan itu, biarkan agak dingin, dan minum 1 kali sehari. Sebaiknya pagi hari sebelum makan. Rasanya mungkin agak pahit, jadi Anda bisa menambahkan sedikit madu asli untuk membuatnya lebih enak. Lakukan ini secara rutin selama 2 minggu. Dan perhatikan perubahan pada lutut Anda. Daun dewa atau Gainura segetam adalah tanaman herbal yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia untuk meredakan nyeri sendi dan peradangan. Menurut buku Ramuan Lengkap Herbal Taklukkan Penyakit karya Profesor Hari Hambing Wijaya Kusuma, daun dewa mengandung senyawa antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri pada lutut, terutama untuk kondisi seperti osteoarthritis atau radang sendi. Jadi, siapkan catatan kalau perlu. Dan mari kita mulai. Jika karena osteoarthritis, olahraga ringan seperti jalan santai atau renang bisa memperkuat otot di sekitar lutut. Dan jika nyeri datang dari kebiasaan salah,
Anda bisa mulai memperbaiki postur atau memilih alas kaki yang lebih baik. Yang menarik, banyak dari penyebab ini bisa dicegah atau dikelola dengan langkah sederhana, seperti menjaga berat badan, memilih sepatu yang nyaman, atau melakukan peregangan ringan setiap hari. Mengapa penting memahami penyebab nyeri lutut? Karena dengan mengetahui akar masalahnya, Anda bisa memilih solusi yang tepat. Sebelum kita lanjut ke solusi di bab berikutnya, ingatlah satu hal. Lutut Anda adalah sahabat setia yang telah membawa Anda melewati berbagai perjalanan hidup. Pengobatan alami yang terpercaya dan terbukti efektif. Setelah kita membahas berbagai penyebab nyeri lutut di penjelasan sebelumnya, sekarang saatnya kita berbicara tentang solusi yang bisa membantu Anda meredakan rasa sakit itu. Mengapa kita memilih pengobatan alami? Mari kita bahas satu persatu. Pengobatan alami yang terpercaya dan sudah mendapat ulasan bagus dari pengguna. Pengobatan alami pertama, ramuan daun dewa. Ambil sekitar 10-15 lembar daun dewa segar. Cuci bersih untuk memastikan tidak ada kotoran. Pernahkah Anda mendengar tentang daun dewa? Bagaimana cara membuat ramuan ini? Sangat sederhana. Pengobatan alami kedua, krim oles berbahan jahe dan kunyit. Selanjutnya, kita punya pengobatan yang mungkin sudah tidak asing lagi. Jahe dan kunyit. Kalau Anda ingin praktis, Anda bisa membeli krim oles berbahan jahe dan kunyit. Seperti sendi krim yang banyak dijual di apotek atau toko online terpercaya. Tapi, kalau Anda suka membuat sendiri, berikut resep sederhana untuk krim buatan rumah. Pengobatan alami ketiga, suplemen glucosamine dan chondroitin. Terakhir, kita akan membahas suplemen alami yang banyak direkomendasikan untuk kesehatan sendi, glucosamine dan chondroitin. Bagaimana cara menggunakannya? Peringatan, suplemen ini tidak cocok untuk orang yang alergi terhadap makanan laut, karena glucosamine sering berasal dari cangkang udang atau kepiting. Tips tambahan untuk mendukung pengobatan alami. Selain 3 pengobatan di atas, ada beberapa langkah sederhana yang bisa memperkuat efeknya. Mengapa pengobatan alami ini layak dicoba? Ketiga pengobatan ini, ramuan daun dewa, krim jahe kunyit, dan suplemen glucosamine dipilih karena didukung oleh sumber terpercaya dan mendapat ulasan positif dari pengguna. Mereka menawarkan solusi yang praktis, terjangkau, dan aman jika digunakan dengan benar. Dengan memilih pengobatan alami yang tepat, Anda bisa mengambil langkah kecil menuju lutut yang lebih sehat dan hidup yang lebih aktif. Jadi, tetaplah semangat dan mari kita jaga kesehatan lutut kita bersama. Tapi, ingatlah bahwa pengobatan alami bukan obat ajaib yang langsung menyembuhkan. Butuh waktu dan konsistensi untuk melihat hasilnya. Mari kita ikuti 3 cerita inspiratif dari pengguna yang telah merasakan manfaat ramuan daun dewa, krim jahe kunyit, dan suplemen glucosamine chondroitin. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang aktif. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke sawah, membantu tetangga memperbaiki pagar, dan tak pernah absen mengikuti pengajian di masjid. Awalnya, ia ragu, bagaimana bisa tanaman sederhana di pekarangan membantu. Tapi, setelah membaca artikel di buku herbal karya Profesor Hari Hembing Wijayakusuma, ia memutuskan untuk mencoba. Ia mengambil 15 lembar daun dewa segar dari kebun tetangga, mencucinya bersih, dan merebusnya dengan 3 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Ia minum ramuan ini setiap pagi dengan sedikit madu untuk mengurangi rasa pahit. Selain itu, ia mulai melakukan peregangan ringan setiap hari, seperti menggerakkan lutut perlahan sambil duduk. Rasanya seperti ada yang memijat lutut saya dari dalam, ujarnya. Setelah 3 minggu, ia bisa berjongkok untuk berkebun tanpa rasa sakit yang mengganggu. Namun, setahun lalu, nyeri lutut membuatnya berhenti karena ia kesulitan menaiki tangga ke aula senam. Dokter mendiagnosisnya dengan osteoarthritis dan menyarankan suplemen glucosamine chondroitin untuk membantu menjaga tulang rawan. Awalnya, Ibu Wulan ragu. Ia berpikir suplemen hanya untuk orang muda yang berolahraga. Tapi, setelah membaca ulasan positif tentang joint test aktif di situs kesehatan internasional, ia memutuskan untuk mencoba. Pertama, pengobatan alami seperti ramuan daun dewa, krim jahe kunyit, dan suplemen glucosamine chondroitin benar-benar bisa membantu jika digunakan dengan sabar dan konsisten. Dengan langkah sederhana dan kemauan untuk mencoba, Anda juga bisa kembali bergerak bebas, menikmati waktu bersama keluarga,
atau melakukan hobi yang Anda cintai. Jadi, jangan menyerah. Pilih satu pengobatan alami yang Anda rasa cocok, konsultasikan dengan dokter jika perlu, dan mulailah perjalanan Anda menuju lutut yang lebih sehat. Semangat, Bapak dan Ibu Anda pasti bisa. Kedua, setiap orang punya kondisi berbeda. Jadi penting untuk memilih pengobatan yang sesuai dengan tubuh Anda. Ketiga, jangan lupa melengkapi pengobatan dengan kebiasaan sehat, seperti peregangan ringan, istirahat cukup, dan menjaga berat badan. Ia juga memperhatikan bahwa krim buatannya lebih hemat, tapi sendi krim lebih praktis untuk dibawa saat bepergian. Kini, Ibu Rina kembali menikmati kebunnya. Bahkan mulai mengajak tetangga untuk membuat krim serupa. Yang penting, jangan lupa pijat perlahan dan istirahat cukup. Pesannya kepada teman-temannya. Tapi, 2 tahun lalu, lutut kanannya mulai terasa nyeri. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Setelah 2 minggu, ia bisa berjalan ke masjid tanpa harus berhenti karena nyeri. Saya kira harus operasi atau pakai tongkat, katanya sambil tersenyum. Ia juga mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama dan mulai jalan santai 15 menit setiap pagi. Ia juga mengingatkan bahwa suplemen bukan pengganti obat dokter, tapi bisa menjadi pelengkap yang baik untuk gaya hidup sehat. Setelah 4 minggu, Ibu Wulan merasa lututnya lebih kuat dan nyeri saat menaiki tangga berkurang. Setelah 6 minggu, ia kembali ikut senam lansia, meski dengan gerakan yang lebih ringan. Saya tidak menyangka suplemen ini bisa membantu sebanyak ini, katanya. Sekarang saya bisa main dengan cucu, tanpa takut lutut kaku. Namun, 2 tahun terakhir, nyeri lutut membuatnya sulit berjongkok untuk menanam bunga kesayangannya. Nyeri itu terasa seperti ditusuk-tusuk, terutama setelah ia duduk lama atau saat cuaca dingin. Dokter menyebutnya sebagai tendinitis, akibat kebiasaan berlutut terlalu lama tanpa istirahat. Ibu Rina tidak ingin bergantung pada obat anti nyeri, karena ia pernah merasa mual setelah meminumnya. Tapi, ternyata daun dewa ini seperti hadiah dari alam. Kini, Bapak Suyono kembali aktif, bahkan mulai membantu cucunya belajar naik sepeda. Ia tetap minum ramuan ini 3 kali seminggu untuk menjaga kesehatan lututnya. Dan ia selalu mengingatkan tetangga untuk mencoba solusi alami sebelum menyerah pada nyeri. Namun, lama-kelamaan, nyeri itu makin parah, terutama saat ia menaiki tangga atau bangun dari duduk. Dokter mendiagnosisnya dengan osteoartritis ringan dan menyarankan obat anti nyeri. Tapi, Bapak Suyono khawatir dengan efek samping obat kimia. Apalagi ia sudah minum obat untuk tekanan darah tinggi. Ibu Rina memutuskan untuk mencoba. Tapi ia juga ingin bereksperimen dengan krim buatan sendiri. Ia memarut 2 ruas jahe dan 1 ruas kunyit segar, mencampurnya dengan minyak kelapa, dan memanaskannya hingga menjadi pasta kental. Setiap malam sebelum tidur, ia mengoleskan krim buatan ini ke lututnya, memijat perlahan selama 10 menit, lalu membungkus lutut dengan kain hangat. Di pagi hari, ia menggunakan sendi krim untuk efek yang lebih praktis. Dengarkan baik-baik, karena cerita mereka mungkin terasa dekat dengan pengalaman Anda sendiri. Jika nyeri lutut Anda sangat parah, disertai bengkak atau demam, segera ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum kita menutup penjelasan ini, saya ingin mengingatkan, tubuh Anda adalah anugerah yang perlu dijaga. Di penjelasan berikutnya, kita akan mendengar kisah nyata dari mereka yang berhasil meredakan nyeri lutut dengan cara-cara ini. Kisah-kisah ini bukan hanya membuktikan bahwa pengobatan alami bisa berhasil, tapi juga memberikan semangat bahwa Anda pun bisa mengatasi nyeri lutut dengan langkah sederhana. Kisah pertama, Bapak Suyono dan ramuan daun dewa. Bapak Suyono, 68 tahun, tinggal di sebuah kampung kecil di Yogyakarta. Suatu hari, seorang teman di pengajian bercerita tentang ramuan daun dewa. Lututnya yang biasanya kaku di pagi hari terasa lebih lentur. Setelah seminggu, Bapak Suyono mulai merasakan perubahan. Kisah kedua, Ibu Rina dan krim jahe kunyit. Ibu Rina, 62 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga dari Surabaya yang gemar berkebun. Suatu hari, anaknya menunjukkan ulasan di toko online tentang sendi krim. Krim oles berbahan jahe dan kunyit yang katanya ampuh untuk nyeri sendi. Hasilnya, dalam 5 hari, Ibu Rina merasa lututnya lebih hangat dan nyeri berkurang. Kisah ketiga, Ibu Wulan dan suplemen glucosamin chondroitin. Ibu Wulan,
67 tahun, tinggal di Jakarta, dan dulu aktif mengikuti senam lansia di komplek perumahannya. Ia mulai minum 1 tablet joint test aktif setiap hari setelah sarapan, seperti yang dianjurkan. Ibu Wulan juga belajar pentingnya konsistensi. Ia terus minum suplemen ini dan menjaga pola makan sehat dengan banyak sayur dan buah untuk mendukung kesehatan sendinya. Pesan dari kisah-kisah ini, apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Suyono, Ibu Rina, dan Ibu Wulan? Kisah-kisah ini adalah bukti bahwa nyeri lutut bukan akhir dari segalanya. Ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe. Suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silakan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.